Selamat bergabung di channel saya, teman-teman. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini yang kita bahas tentang Dennis Cadel, di mana Dennis ini sudah menggemparkan dunia entertain di Indonesia. Kalau kalian lihat di YouTube, pemberitaannya Dennis terus. Dan itu membuat saya tertarik untuk membahasnya. Kalau menurut dari kacamata saya, Dennis ini anaknya cerdas. Terus dia sangat aktif, nggak bisa diam. Baik tingkah lakunya, juga tutur katanya, juga pikirannya. Karena itu dia sangat kreatif. Kenapa? Dia nggak bisa diam, dia selalu berpikir saya harus maju, harus bagaimana. Dan kekreatifan itu membuat dia bisa sukses di dunia bisnisnya. Apalagi Dennis ini kan konon katanya tidak sampai lulus SMA. Nggak sampai lulus SMA, tapi sudah mempunyai bisnis yang bisa dibanggakan. Kemudian dia terkenal di dunia entertain ini juga dengan tidak sengaja. Karena dia ada masalah dengan temannya, kemudian dia menyindir temannya melalui entah IG, entah TikTok, yang pada akhirnya diviralkan oleh publik. Dan kemudian dia diundang di televisi, dan disitulah awal dia terkenal di dunia entertain. Kemudian setelah terkenal, Dennis ini kan karena anaknya cerdas, jadi dia membentuk dirinya, image-nya seperti saat dia di-share, saat dia berantem dengan temannya yang songong, yang sok kaya dan lain sebagainya. Karena di situ dia merasa, oh nilai jual saya di sini. Sosok seperti ini yang membuat saya akan jadi terkenal, akan jadi menarik minat untuk orang lain melihat diri saya. Jadi dia mengerti nilai jualnya itu di situ. Makanya dia sampai sekarang ini membentuk image-nya seperti itu. Sosok yang kalau ngomong ceplos-ceplos, terus kalau ngomong banyak yang mungkin agak kurang enak didengar dan lain sebagainya. Bisa dikatakan Dennis ini anak yang pintar, bisa membaca peluang pasar di dunia entertain di Indonesia. Kalau misalnya nggak ada peluang pasar, mungkin Dennis ini tidak akan setenar ini. Karena peluang pasarnya di sini, penontonnya di sini di Indonesia, gemar sensasi. Makanya dia mengorbitkan dirinya dengan sensasi, dengan profil dirinya yang seperti itu. Ya, jadi kita sebagai menonton jangan melihat profil luarnya, karena profil luarnya yang ditayangkan di media sosial itu mungkin sebagai peran. Jadi peran bentukan dirinya, saya harus menampilkan sosok seperti ini, sosok antagonis, sehingga saya bisa menarik minat publik untuk selalu menonton saya. Jadi seperti itu, penonton juga harus pinter. Kemudian si Dennis ini juga sangat cerdas, sangat pinter dalam memanajemen emosinya. Dia bisa mengontrol emosinya, sekalipun dikata-katain dia tetap ketawa, tetap happy. Dan itu sangat bagus loh ya. Sekalipun saya lihat kalau Dennis ini juga kesal kalau dikata-katain terlalu jauh, terlalu dalam dan tidak sopan. Tentunya dia juga akan ada rasa kekesalannya. Tapi setelah itu dia ya sudah, biarinlah, untuk apa saya ngurusi seperti itu. Jadi dia bisa menetralkan kekesalannya, walaupun sebenarnya yang tadinya dia itu sakit hati, tapi dia bisa menetralkan sehingga dia bisa berpikir sehat untuk kehidupan kedepannya. Jadi tidak terbawa oleh masalah-masalah yang sudah menghantamnya seperti saat ini. Karena dia lebih berpikir saya harus maju ke depan untuk proses keberhasilan bisnis saya, proses dari cita-cita saya seperti itu. Jadi hal-hal yang bisa menghambat prosesnya tadi dia kesampingkan. Jadi dia nggak mau untuk ngurusi hal-hal yang bisa membuat karirnya bisa menurun. Itu sangat bagus karena dengan menetralkan otomatis ibarat gelas ya, kalau sudah dipenuhi dengan air tidak akan bisa dituangin air lagi, akhirnya meluber, tidak akan bisa menerima kesuksesan, tidak akan bisa menerima pencerahan, tidak akan bisa menerima masukan. Tapi kalau sudah dikosongkan, semuanya akan bisa mudah dengan masuk. Demikian dengan Dennis, dia sudah diterpa isu miring, dia sudah diterpa kata-kata yang seperti itu, tapi dia bisa menetralisir emosinya.
sehingga dia bisa berpikir sehat untuk kedepannya. Itu yang saya acungi jempol ya. Kita aja mungkin belum tentu bisa seperti Dennis, mungkin dikata-katain langsung sakit hati ya. Tapi si Dennis ini enggak, dikata-katain malah dia masih berdiri tegar, kemudian masih bisa ketawa ketiwi, masih bisa menjalankan bisnisnya dengan baik, dan itu bisa kita anjungi jempol untuk hal itu. Tapi Dennis ini juga kadang-kadang terlalu kalau bicara. Tidak melihat sosok yang dijadikan bahan pembicaraan ini orang sensitif kah, orang seperti apakah, seperti itu. Karena yang namanya karakter orang ini beda-beda. Ada yang memang mengerti dalam arti kata senang bergurau, sehingga kalau dikatain Dennis bisa mengimbangi dengan gurauan. Tapi kalau seseorang yang mempunyai karakter pemarah, gampang emosi, kalau dikata-katain akan mudah terpancing emosinya. Jadi harapan saya untuk Dennis selanjutnya harus bisa melihat calon yang akan dikata-katain ini orang karakternya seperti apa. Kita nggak bisa menyamaratakan seseorang itu mempunyai karakter yang sama. Misalnya ada seseorang yang terlalu seriusan sehingga kalau diajak bercanda, orang itu nggak menganggap bercanda, malah menganggap sebuah hal yang negatif, akhirnya terpancing ke emosinya. Jadi untuk Dennis ini, untuk kedepannya harus melihat dulu siapa yang akan dikata-katain, siapa yang akan di roasting ya. Jangan sembarang merosting orang, karena yang namanya orang mempunyai karakter berbeda-beda, dan itu harus dipikirkan terlebih dahulu biar tidak menjadi permasalahan yang jadi heboh seperti saat ini. Baiklah teman-teman, kita kembali ke para trading ya. Saya akan melihat Dennis ini prediksinya di tahun ini seperti apa. Karena saya melihat Dennis ini mempunyai nilai jual yang sangat tinggi dalam dunia entertain. Sehingga bisa dikatakan ibaratnya ada gula, ada semut. Di mana ada Dennis, di situ akan ada yang mengerubung. Nah, akan saya prediksi keberuntungan Dennis di tahun ini seperti apa, baik masalah keuangan, karir, dan asmaranya. Saya kocok dulu ya guys. Yang pertama ini untuk masalah karir. Karena di sini Dennis ini karirnya sangat naik, sangat begitu naik. Dengan ketidaksengajaannya mengupload entah di IG, entah di TikTok, pada akhirnya dia menjadi terkenal seperti saat ini. Satu. Ada beban berat yang sedang dipikul. Mungkin permasalahan yang sedang ada saat ini. Ini bisa diibaratkan beban berat. Kartu yang kedua, dia berusaha untuk tetap tegar, melanjutkan karirnya walaupun harus menelan masalah-masalah yang sudah dihadapinya. Jadi berusaha tegar. Kartu yang nomor 3, kemudian ini ada Raja bawa tongkat, sebuah karir yang bagus. Kartu selanjutnya, ada Ratu bawa tongkat, sudah ada Raja, sudah ada Ratu juga. Jadi sangat bagus ya. Kartu yang nomor 5, ada perjalanan ke arah karir yang lebih dicintai, yang lebih disukai, semacam itu. Untuk saat ini, Dennis menjalani atau menanggung seorang diri permasalahan yang ada yang terjadi di dunia sosial, di dunia media sosial ya. Apalagi kita akan juga tahu kalau Dennis ini lagi berseteru dengan DP, di mana pemberitaan sudah begitu heboh dan dia seorang diri untuk menghadapi semuanya itu, entah dengan DP, entah dengan siapa. Dia menghadapi seorang diri. Di ibaratnya masalah yang dia hadapi, dia jalani seorang diri sampai tertatih-tatih. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Dennis ini cerdas. Ya, cerdas sekali. Sekalipun menghadapi hal ini, dipojokkan, disudutkan, dibully, dihina dan lain sebagainya, dan dia menghadapinya seorang diri, tapi dia bertekad untuk maju ke depan, tidak takut, tidak ragu. Apa yang diinginkan ibaratnya harus tercapai. Sekalipun berat, tetap harus diupayakan untuk berhasil dalam hal karirnya. Kemudian dengan perjuangannya itu ada ini, kartu ini loh guys.
Raja dan Ratu. Raja dan Ratu bawa tongkat, simbol dari kesuksesan dalam hal pekerjaan. Kemudian ada Ratu bawa tongkat, juga simbol dari kesuksesan dalam hal pekerjaan. Jadi hitungannya Raja dan Ratu sudah dia genggam. Jadi bisa diartikan dia menguasai untuk saat ini di dunia hiburan. Dan itu merupakan apa yang dia harapkan, yang dilambangkan cangkir ini, pergerakan. Jadi apa yang diharapkan Dennis untuk berkecimpung di dunia hiburan sudah dia dapatkan. Simbol Raja dan Ratu. Dia mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, sudah menguasai dunia hiburan untuk saat ini. Dan itu terbukti dengan pemberitaan di YouTube yang Dennis terus. Sekalipun pemberitaannya mungkin mengenai sisi yang negatif ya, bukan mengenai prestasi dan lain sebagainya. Tapi di sini Dennis sudah menguasai dunia hiburan di Indonesia untuk saat ini. Ada Raja dan Ratu. Nah, sudah keluar penguasa. Raja dan Ratu ini penguasa. Dan di sini ada pergerakan, ada simbol jangkrik yang artinya apa yang diharapkan Dennis sudah terwujud. Tapi untuk agar karirnya ini bisa bertahan, Dennis ini harus bisa berkomitmen. Komitmen ini yang sulit guys, karena si Dennis ini kan menampilkan sosok yang antagonis. Otomatis sosoknya ini akan banyak dibenci oleh publik. Tapi kalau seseorang yang ngerti kalau itu hanya sebagai bentukan Dennis akan dirinya, seperti kalau kita nonton sinetron ada yang antagonis, ada yang tidak, dan itu hanya sebagai bentukan Dennis untuk mempunyai ciri khas, mempunyai nilai jual, karena nilai jualnya di situ. Dan ini untuk mempertahankan ini yang sulit ya, yang sulit. Dennis harus berkomitmen dengan sosok yang seperti itu, sosok antagonis. Ini yang sulit karena akan banyak orang yang akan membencinya. Tapi untuk saat ini bisa dikatakan dia sudah menguasai dunia hiburan di Indonesia dengan caranya yang seperti itu. Cara yang seperti itu tidak akan sukses kalau tidak ada peluang pasar. Dan peluang pasar ini yang menentukan adalah kalian penonton. Kalau kalian masih suka sensasi, otomatis peluang pasarnya juga akan besar. Nah, jangan menghujat Dennis, oh begini, karena kalian sudah memberi peluang pasar kepada tokoh-tokoh entertain yang sensasional. Kalau kalian tidak suka sensasi, tentunya mereka akan tidak menerbitkan atau memberikan hiburan yang penuh sensasi. Ada keterkaitan di sini ya antara tokoh dan publik. Tokoh entertain ini akan menciptakan sesuatu yang memang sudah ada peluang pasarnya biar menarik minat publik. Jadi kalian kalau tidak suka sensasi ya jangan nimbrung di hiburan sensasi, abaiin, jangan ditonton, jangan dikomen. Itu sama saja kalian mendukung hiburan sensasi tersebut. Jadi kalau nggak suka ya sudah di skip, jangan dikomenin, jangan dilihat, dan jangan ditonton. Biar tidak berkembang akunnya, biar tidak berkembang kontennya. Dengan begitu, kalian sudah tidak mendukung hiburan sensasi di Indonesia. Jadi kita ambil simpelnya saja ya guys. Jadi adanya sensasi ini karena adanya peluang pasar yang digandrungi oleh publik di Indonesia. Jadi kita juga harus bisa berpikir seimbang. Jangan hanya menyudutkan para artisnya saja. Cara berpikir kita juga harus dibenahi agar kita tidak menonton di tayangan-tayangan sensasi. Sehingga ratingnya tayangan sensasi ini bisa turun. Sehingga para artisnya mempunyai pemikiran untuk menayangkan program-program yang lebih berbobot lagi daripada sensasi ya. Jadi untuk Dennis saat ini guys sudah bisa dikatakan raja dan ratunya dunia hiburan di Indonesia, sekalipun dengan caranya yang seperti itu. Dan untuk mempertahankan ini Dennis tentunya akan mengalami sebuah kesulitan nantinya, dikarenakan si Dennis harus komitmen dengan ciri khasnya. Dan tentunya dengan ciri khasnya nanti akan selalu menghadapi pro dan kontra. Seperti itu ya untuk karirnya Dennis. Kemudian akan saya prediksi untuk
keuangan si Dennis seperti apa? Satu, keuangan dia saat ini ada kekecewaan. Di sini kita cari tahu kekecewaan ini kenapa. Padahal dia diundang di televisi dan endorse-nya juga ramai. Oh, karena dia menata keuangan, dia punya cita-cita yang bisa dikatakan cita-cita yang lebih tinggi, misalnya bisnis yang lebih baik, bisnis yang lebih cemerlang nantinya, dan dia mulai menata dari sekarang. Kartu yang nomor 3, tapi dia di sini ada semacam kebimbangan juga, pertimbangan. Kemudian ada simbol ratu bawa koin dan di bawahnya ini ada seekor anjing, yang artinya sebenarnya si Dennis ini juga ada kelelahan juga dalam keuangannya yang ada hubungannya dengan karirnya, tentunya juga ada semacam kelelahan. Tapi gimana lagi, dia cari uangnya di situ. Kemudian kartu ini simbol seseorang yang dikelilingi pedang. Ini masalah keuangannya Dennis ya guys. Masalah keuangan ini tentunya ada hubungannya dengan karirnya saat ini, dimana Dennis ini saat ini menghadapi semacam kekecewaan juga, dikarenakan sebenarnya dia ini saat ini sedang menata bisnisnya, memberi pondasi bisnisnya yang lebih baik lagi, yang dilambangkan ini, agar apa yang diharapkan ke depannya bisa seperti cita-citanya, seperti impiannya. Karena itu dia sudah menata keuangannya, berhemat seperti ini, menata keuangannya katakanlah untuk modal usaha ke depannya. Tapi di sini si Dennis ini mengalami semacam kebimbangan yang ada hubungannya dengan dunia entertain. Bisa dikatakan dunia entertain saat ini memberi keuntungan yang berlebih untuk Dennis. Namun Dennis juga menghadapi bulian, menghadapi perlawanan, menghadapi permusuhan, baik dari kalangan artis mungkin juga dari kalangan publik ya. Jadi dia sebenarnya ada kelelahan juga dalam hal ini yang dilambangkan ini. Yang intinya si Dennis ini ada kekecewaan untuk saat ini. Maksud hati dia ingin menata keuangannya untuk proses usaha yang lebih bagus ke depannya, untuk proses mewujudkan cita-citanya. Namun dia ada kelelahan juga dalam bekerjanya, dikarenakan ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini ya. Jadi seperti itu. Tapi saya yakin Dennis ini anaknya cerdas. Dia bisa memilah mana yang harus saya tanggapi, mana yang harus saya jalankan demi sebuah kesuksesannya. Dan saya rasa hal-hal semacam ini akan bisa ditanggulangi nantinya. Karena yang saya pikir Dennis ini selalu aktif pikirannya. Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Agar bisnis saya berkembang, agar cuan, seperti itu. Jadi yang dipikirkan ini, dia berusaha untuk mendatangkan keuntungan. Sekalipun dalam mendatangkan keuntungan, dia mendapatkan semacam hal-hal yang sangat tidak mengenakkan buatnya yang dilambangkan ini. Ada simbol ratu bawa koin, tapi ratunya ini ada semacam kelelahan, juga ada semacam gambar yang membuang cangkir, ada seorang laki-laki yang dikelilingi pedang. Ya, artinya dalam hal untuk mendatangkan keuangan ini ada semacam kelelahan di dalam Dennis, karena ada masalah yang sedang dihadapi seperti saat ini. Tapi saya yakin Dennis mampu mengatasinya, karena saya tahu Dennis ini anaknya nggak bisa diem, dia selalu mencari solusi atas apa yang sudah terjadi. Kemudian akan saya prediksi untuk asmaranya si Dennis. Asmaranya bagaimana? Asmara, kita masih belum tahu ya pacarnya si Dennis ini siapa. Apakah nanti muncul sosok kalau Dennis ini sudah punya pacar atau belum? Tuh, ada, sudah punya pacar Dennis ini. Tapi kita lihat kartu berikutnya ya, punya pacar atau belum. Kemudian di sini, tapi sebenarnya hubungannya ini tapi sebenarnya hubungannya dia ini dengan pacarnya ada masalah. Tapi dia mengesampingkan masalah dan tetap menjalani hubungannya dengan orang tersebut.
Kartu yang nomor 3. Kemudian di sini sebenarnya dia juga menyukai, tapi sudah ada tanda-tanda kelelahan di sini. Rasa cintanya besar, tapi sudah ada tanda-tanda kelelahan dalam hubungannya. Kartu yang nomor 4. Kemudian di sini ada hubungannya, mungkin entah itu cowoknya, entah itu si Dennis menjalani sebuah hubungan yang disembunyikan, hubungan terlarang, dan ini lambat laun juga akan bisa diketahui walaupun saat ini sudah disembunyikan. Kartu yang nomor 5. Ini juga ada wanita bertopeng, ada kebohongan, ada ketidakjujuran di dalam hubungannya. Jadi seperti ini. Bisa dikatakan Dennis ini saat ini sedang menjalani hubungan dengan seseorang yang dilambangkan ini. Hubungan ini masih belum bisa berkomitmen ke arah hubungan yang serius, ya. Masih tahap hubungan seperti biasa, seperti pacaran biasa. Walaupun hubungan tersebut sebenarnya mengalami sebuah masalah, ada masalah. Tapi mereka berdua ini, Dennis dan pacarnya, masih saja melanjutkan hubungan itu mungkin karena rasa cintanya yang berlebih. Kemudian di sini hal semacam itu yang ada masalah, tapi mereka pada akhirnya tetap melanjutkan. Pada akhirnya akan menimbulkan rasa kejenuhan juga, kelelahan juga untuk mempertahankan hubungannya. Apalagi sebenarnya hubungan mereka berdua ini ada hal-hal yang disembunyikan. Dua kartu ini, entah si Dennisnya, entah si cowoknya juga menjalani hubungan dengan pihak lain. Jadi hubungannya mereka berdua ini ada ketidakjujuran yang sewaktu-waktu bisa diketahui dan bisa putus jika tidak segera disudahi hubungannya tersebut, hubungan yang terlarang tersebut. Jadi seperti itu ya guys, untuk Dennis asmaranya kurang beruntung. Jadi bisa dikatakan hubungannya sangat riskan untuk putus dikarenakan mungkin entah Dennisnya, entah si cowoknya menjalin hubungan dengan pihak yang lainnya. Itu bisa terbuka sewaktu-waktu yang pada akhirnya bisa berakibat fatal untuk hubungannya. Baiklah teman-teman, sampai di sini untuk Dennis. Semoga sukses selalu dan semoga dalam bekerja juga bisa melihat sosok seperti siapa yang akan dikomentari sehingga untuk meminimkan resiko selanjutnya, resiko yang tidak diinginkan seperti saat ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya.